Halo teman-teman, balik lagi dengan ASBIM di sini. One Piece chapter 1135 secara mengejutkan rilis lebih cepat nih dari seharusnya. Gua nggak tahu ini kesalahan atau enggak, tapi Manga Plus versi Prancis tiba-tiba merilis chapter ini pada hari Jumat kemarin. Padahal rencananya chapter 1135 baru rilis pada tanggal 4 Januari 2025. Oke, anyway, seperti biasa di video ini gua akan coba analisis deh chapter ini. Gua akan coba share beberapa detail yang mungkin kalian terlewat plus teori-teori yang ada di dalamnya. Hal yang paling menarik pada chapter ini menurut gua adalah terungkapnya kekuatan wanita misterius ini dan bukti tambahan kalau pria ini bukanlah Shanks. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Kalian juga bisa traktir via Saweria, link ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Analisis kali ini gue akan mulai dari cover story dulu ya. Masih melanjutkan kisah perjalanan Yamato, Speed, dan Tama yang sedang mencari pencuri pedang Yasui. Pada cover story sebelumnya kita bisa melihat mereka bertiga bertemu dengan Holdem dari Beast Pirates. Pada cover story tersebut kita juga bisa melihat Holdem berhasil mengalahkan Speed. Nah, pada cover story chapter 1135 sepertinya Tama melakukan perlawanan balik dengan cara menendang Holdem. Nah, karena momen ini banyak fans yang mempertanyakan power scaling Oda. Mereka heran kenapa Tama bisa dengan mudah menyerang Holdem, padahal di arc Wano, Doji salah satu member Akazaya 9 sedikit kesulitan ketika menghadapi Holdem. Nah, kalau gua pribadi sih sebenarnya gua nggak terlalu peduli ya, dan sebenarnya di judulnya juga udah disampaikan kalau Tama lebih kuat daripada sebelumnya. Nah, tapi gimana menurut kalian? Coba komen ya. Oke, lanjut dari cover story kita masuk ke cerita utama. Chapter ini dibuka dengan perkenalan karakter baru bernama Bibelot, seorang kepala perpustakaan. Nah, ternyata Bibelot adalah karakter yang membuat buku-buku yang masuk ke perpustakaan burung hantu menjadi besar. Menurut pernyataan Lilith, kemampuan Bibelot berasal dari buah iblis. Untuk detail kekuatan buah iblisnya belum terungkap, tapi sepertinya Bibelot bisa memperbesar objek ketika objek tersebut berada dalam teritori atau area miliknya. Nah, dengan terungkapnya bahwa fenomena buku membesar ini berasal dari buah iblis, hal ini jadi membantah beberapa asumsi fans yang mengira bahwa Oda memasukkan jenis kekuatan baru yaitu sihir. Apakah momen ini secara nggak langsung memberikan kita clue bahwa kekuatan regenerasi Gorosei, pentagram, dan transformasinya juga berasal dari buah iblis, yaitu buah iblis Imu, bukan sihir atau kekuatan supranatural apapun. Oke, lanjut ke topik lainnya di mana kita dipertemukan kembali dengan Kolon. Berbeda dengan bocah-bocah lain di Elbaf, Kolon masih memiliki semangat pejuang. Seperti yang gua katakan di analisis sebelumnya, dengan ketertarikan Kolon dengan Luffy, sepertinya Kolon akan punya peran yang cukup penting pada arc ini. Mungkin salah satunya adalah menjadi figur inspirasi anak-anak lainnya untuk mengembalikan semangat pejuang mereka. Oke, lanjut. Selain itu, pada chapter ini juga terungkap nih bahwa ternyata Ripley, sang guru biologi, adalah ibu dari Kolon. Hal yang cukup mengejutkan adalah di sini Kolon mengatakan bahwa ayahnya adalah manusia, bukan raksasa. Jadi Kolon adalah anak dari perkawinan antara raksasa dan manusia. Dari sini langsung muncul teori siapa sih ayah dari Kolon. Teori yang cukup populer lagi-lagi adalah karakter kesayangan para fans, yaitu Scooper Gaban. Alasannya, pertama, Kolon mengatakan bahwa dia dulunya adalah bajak laut. Seperti yang kalian tahu, seluruh anggota Roger Pirates seperti Rayleigh dan Crocus semuanya sudah pensiun. Jadi cocok nih dengan ciri-ciri pertama yang dikatakan Kolon. Alasan kedua adalah perilaku Kolon yang mirip dengan Gaban. Kolon terlihat seperti anak yang rusuh, persis seperti Gaban. Nah, untuk alasan lainnya mungkin beberapa kalian udah tahu ya. Banyak fans yang punya asumsi bahwa Gaban sebagai salah satu kru paling penting di Roger Pirates sudah menunggu Luffy di Elbaf. Hal ini seperti
seperti yang dilakukan Crocus di Reverse Mountain dan Rayleigh di Sabaody. Jadi banyak yang berasumsi bahwa Gaban akan menunggu Luffy di Elbaf. Tapi gimana menurut kalian, apakah masuk akal kalau Gaban adalah ayah dari Colon? Coba komen ya. Oke, lanjut. Di chapter ini juga bajak laut tepi jerami memutuskan untuk berpisah. Robin dan Chopper memutuskan untuk stay di perpustakaan. Robin mau ngobrol sama Saul, sedangkan Chopper sepertinya ingin mencari buku tentang medis. Selain itu, Bonnie dan Lilith juga stay di perpus. Mereka ingin mendapatkan izin tinggal karena mau membangun laboratorium demi menyembuhkan Kuma. Luffy, Sanji, Nami, Brook, Usopp, Jinbe, dan sepertinya ini Zoro memutuskan untuk kembali ke desa untuk berpesta. Nah, yang cukup menarik adalah Franky. Dia ingin mencari tahu lebih dalam mengenai pohon Adam yang menopang Elbaf. Saul mengatakan bahwa pohon Adam juga tumbuh di seluruh dunia dan pohon Adam di Elbaf adalah yang tertua. Nah, kenapa sih menurut gua ini menarik? Seperti yang kalian tahu, pohon Adam di Elbaf terinspirasi dari Yggdrasil di mitologi Nordik. Diketahui akar dari Yggdrasil menghubungkan seluruh dunia. Oleh sebab itu, pohon ini disebut sebagai pohon dunia. Nah, jika Oda terinspirasi dari Yggdrasil, apakah mungkin akar dari pohon Adam juga terhubung dengan seluruh dunia? Artinya, pohon Adam yang ada di Elbaf mungkin telah memanjangkan akarnya selama beratus-ratus tahun, hingga akhirnya membentuk jaringan besar di bawah air yang menghubungkan berbagai bagian dunia di One Piece. Oleh sebab itu, terdapat pohon Adam yang tumbuh di luar Elbaf. Oke, anyway, lanjut kita bahas momen paling menarik pada chapter ini. Pada panel ini, kita kembali diperlihatkan wanita dan pria misterius yang mirip dengan Shanks. Mereka berdua ternyata sedang mencari Loki. Oke, hal pertama yang mau gue bahas adalah pria ini. Selain alasan-alasan yang udah gue bahas pada video sebelumnya, di chapter ini gue jadi makin yakin kalau dia bukanlah Shanks. Gue punya dua alasan tambahan. Pertama, coba kalian perhatiin siluetnya. Di siluet ini terlihat bahwa orang ini memiliki siku kiri. Pertanyaannya, sejak kapan Shanks punya siku kiri? Kedua, mengenai keberadaan Loki. Kita tahu bahwa tujuan mereka berdua mencari Loki. Pada chapter 1131, kita sudah dijelaskan bahwa Loki dan para pengikutnya pernah bertemu dengan Shanks. Dari dialog ini ditekankan bahwa Shanks bertemu dengan Loki dan para pengikutnya di tempat yang sama, yaitu Underworld. Nah, jadi kesimpulannya, kalau emang pria ini benar-benar Shanks, seharusnya dia sudah tahu di mana lokasi Loki karena pernah bertemu sebelumnya. Jadi menurut gua nggak masuk akal kalau dia sampai harus nanya dulu nih ke para raksasa mengenai lokasi Loki. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen ya. Oke, lanjut, masih di panel yang sama. Setelah menolak untuk memberitahu lokasi Loki, akhirnya kita diperlihatkan salah satu kekuatan wanita misterius ini. Kalau kalian perhatiin, wanita misterius ini mampu mengikat tubuh raksasa dengan perban hingga membuatnya kesakitan. Kalau kita analisis suara dari panel ini, menurut salah satu akun Twitter bernama Redon mengatakan bahwa suara ini menunjukkan adanya tulang patah. Jadi bisa kita asumsikan bahwa raksasa ini kesakitan karena tulangnya patah akibat diikat dengan perban yang sangat kuat. Nah, jadi bisa kita simpulkan sepertinya perban adalah salah satu senjata atau kekuatan utama dari wanita misterius ini. Nah, dari kemampuan ini apakah bisa jadi clue untuk berteori kekuatan Holy Knights yang lain? Kita tahu bahwa Gorose terinspirasi dari yokai Jepang. Nah, apakah mungkin Holy Knights memiliki kekuatan yang terinspirasi dari monster-monster klasik seperti mumi yang identik dengan perban, Frankenstein, Dracula, hingga werewolf atau Fenrir? Seperti yang kalian tahu, Fenrir adalah teori yang cukup populer untuk kekuatan Garling, mantan pemimpin Holy Knights. Oke, lanjut. Pertanyaannya, kenapa sih mereka berdua mencari Loki? Apakah mereka ingin membebaskannya dan membuat kesepakatan dengan Loki untuk membunuh Luffy? Teori ini menurut gua cukup masuk akal karena salah satu tujuan pemerintah dunia yang menjadi prioritas utama
pertama setelah Egghead adalah membunuh Luffy. Hal ini bisa kita lihat dari marahnya Imu terhadap Saturn karena gagal membunuhnya. Dengan mengajak Loki menjadi aliansi, hal ini jadi kekuatan yang luar biasa banget nih buat pemerintah dunia. Selain itu, kalau kita mengacu ke mitologi Nordik, diceritakan bahwa Loki bersekutu dengan musuh Asgard dan dari situ dia memicu perang dunia atau Ragnarok. Jika Oda terinspirasi dari mitologi Nordik, hal ini akan memperkuat teori bahwa Loki akan bersekutu dengan pemerintah dunia untuk memicu Ragnarok. Oke, lanjut, chapter ini ditutup dengan munculnya Jarul, raksasa tertua di Elbaf saat ini. Kalau kalian perhatiin, Jarul terlihat jauh lebih tinggi dari Brogy. Padahal di Vivre Card tinggi Jarul harusnya berbeda sedikit dengan Brogy. Nah, sepertinya ada ketidakkonsistenan di Vivre Card dan akan segera dibenerin sama Oda seperti kasus Zunesa. Oke, anyway, menariknya kepala Jarul terlihat ditusuk oleh sebuah pedang. Apakah ini kecelakaan atau ini ulah dari dua orang misterius ini? Ya, semoga di chapter selanjutnya kita segera diperlihatkan pertemuan Luffy dengan Shanks palsu. Karena jujur gue penasaran banget sama reaksi Luffy. Nah, itu dia analisis dan teori pada One Piece chapter 1135. Menurut kalian analisisnya dan teorinya masuk akal nggak? Coba komen ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.